Cak Dedi, anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra, menggelar workshop tentang penguatan ekonomi mikro di kota metropolis. Jadi orang-orang tua kita itu dapat subsidi 1.800.000 dalam 1 bulan. Artinya ketika orang tua ini anaknya kurang benih, kurang memperhatikan, minimal orang tua kita itu bisa makan setiap hari. Kan tidak mungkin 3.500.000 itu tua semua, kan tidak mungkin kan. Paling orang tua kita ya kita hitung sekitar 5-10%. Artinya bahwa orang tua biar umurnya panjang, negara akan hadir bagaimana untuk menyubsidi orang-orang tua kita agar umurnya panjang. Kita kasih subsidi makan setiap hari, 1 kali makan minimal 20.000. Ukurannya apa? Pecel. Kalau orang tua ukurannya rawon, makannya nggak habis-habis. Gimana betul? Kalau pecel, orang tua kan giginya masih kuat. Ini saya mau menjawab. Dan coba saya juga bertanya kepada panjenengan semua, seperti Mas Ali tanyakan. Malam ini saya mengundang, apakah berdasarkan KTA? Ya. Yang saya undang kriterianya adalah warga Surabaya sah. Dan Cak Dedi selalu menyelenggarakan acara workshop apapun tidak pernah berdasarkan kader partai. Saya tidak pernah undang Gerindra. Karena apa? Saya jelas pengurus kader tulen Gerindra. Kalau saya undang Gerindra, itu namanya jeruk makan jeruk. Ini apa betul? Kalau Mbak Diana saya undang karena apa? Kebetulan Mbak Diana mau nyalon anggota DPRD Kota Surabaya. Workshop kali ini kan mengambil tema penguatan ekonomi mikro di kota metropolis, seperti apa? Ya, ini kita mengambil tema ekonomi kerakyatan, tentunya terkait dengan masalah UMKM dan koperasi. Karena seiring dengan perkembangan perekonomian di perkotaan, ya semakin hari pasti akan menjadi tantangan lebih besar. Makanya kami mencoba untuk membangkitkan kembali, kami untuk mengingatkan kembali agar sendi-sendi perekonomian rakyat itu harus muncul di tengah-tengah kota metropolis ini. Karena bagaimanapun juga koperasi yang berasaskan koperasi melalui UMKM ini akan lebih gampang diterima oleh masyarakat, karena kita akan berhadapan langsung dengan sistem perekonomian yang bisa dikatakan modern. Nah, tapi kalau sistem koperasi kan bisa dilakukan dengan cara-cara kerakyatan, dengan cara-cara kebersamaan, gotong royong. Nah, karena bagaimanapun juga membangun perekonomian dengan berdasarkan kebersamaan, dengan kerakyatan, ini akan lebih mengena dibandingkan kalau dengan ekonomi modern seperti Alfamidi, Alfamart, pasar-pasar modern ini tidak bisa ada sifatnya inden dulu atau pinjam dulu. Tapi kalau ekonomi kerakyatan, ekonomi koperasi, di sini bisa dipakai untuk para anggota dulu, terlepas itu nanti bayarnya di belakang hari, ini masih bisa dikompromikan. Jadi kebangkitan ekonomi kerakyatan tentunya membangun ekonomi koperasi melalui proses UMKM yang ada di kota besar ini. Artinya ini perlu pembinaan ya dari dinas terkait dengan UMKM mikro ini? Ya, tentunya sesuai dengan pasal 33 bahwa perekonomian disusun atas asas kebersamaan ini, kerakyatan ini, ya otomatis akan menjadi perhatian pemerintah, terutama untuk membangkitkan sektor-sektor ekonomi di masyarakat. Peran serta pemerintah inilah yang sangat dibutuhkan, karena bagaimanapun juga pemerintah harus ada dan hadir di tengah-tengah perekonomian masyarakat. Pak Iksan tadi kan sempat ceritakan soal penguatan ekonomi mikro. Saat ini kan di Surabaya gimana?
Baik, Ya, ya fakta di lapangan tidak bisa kita pungkiri bahwa usaha mikro, kecil dan menengah di masyarakat kita, khususnya di Surabaya juga, itu masih jauh dari harapan. Artinya apa? Kemudahan akses terhadap pembiayaan, kemudahan akses informasi, perizinan, dan prosedur-prosedur lain, misalnya prosedur untuk ekspor bagaimana dan seterusnya, itu masih banyak yang belum terinformasi dengan baik. Nah, inilah tugas kita, jadi membantu masyarakat yang bergerak di usaha mikro, kecil dan menengah itu supaya mereka lebih mudah dalam menjalankan usahanya, sehingga menjadi salah satu sektor yang betul-betul menopang perekonomian masyarakat. Oh, tapi selama ini kan pelaku mikro ini kurang ada pembinaan dari pemerintah, makanya mereka itu seperti liar. Seperti apa itu? Bukan kurang, sudah ada pembinaan, hanya saja memang belum terasa optimal itu menyentuh lapisan masyarakat paling bawah yang memiliki usaha mikro terutama. Kalau yang usaha kecil dan menengah itu relatif sudah tersentuh. Hanya yang mikro ini yang masih sulit mendapatkan akses permodalan, akses informasi, dan yang lain-lain yang membantu mereka melaksanakan usahanya. Nah, ini yang harus terus-menerus kita bantu. Salah satunya adalah segera mewujudkan lembaga pembiayaan khusus UMKM. Jadi UMKM itu tidak semata-mata mendapatkan pembiayaan dari perbankan yang selama ini kita tahu kan sangat sulit, gitu, sangat prosedurnya juga kadang-kadang membuat takut, sehingga akhirnya pengusaha-pengusaha mikro ini larinya ke lembaga pembiayaan yang informal, gitu, yang akhirnya nanti bisa membuat mereka terjebak pada rentenir, gitu, yang berbahaya kan. Jadi mari kita bantu terus.